Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Mohon maaf, terpaksa saya undur karena saya punya jadwal mengajar kelas 12 untuk persiapan UTBK SBMPTN. Semoga tidak mengurangi rasa keinginan kita untuk belajar lebih giat, terutama tentang komputer. Kalau pada Microsoft Excel yang lalu, sudah kita pelajari tentang bagaimana mengolah data, mencari nilai terendah, tertinggi, rata-rata, kemudian VLOOKUP, HLOOKUP. Apakah di kelas 11 ini sudah saya ajarkan gambar grafiknya ya? Sudah apa belum? Gambar grafik sudah apa belum? Belum. Belum. Baik, saya ajarkan misalkan membuat grafik yang saya hubungkan dengan matematika ya. Saya besar dulu. Grafik fungsi linier. Misalkan kita akan membuat grafik fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 5. Ya, misalkan kita membuat grafik fungsi untuk fx sama dengan 2x dikurangi 5. Kita tentukan x-nya dulu, kemudian kita tentukan nilainya nanti, fx. Misalkan saya buat x-nya mulai dari negatif 5, kemudian negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya. Misalkan saya buat turun nanti sampai positif 5 misalkan, tinggal drag saja ke bawah. Saya buat bordernya. Kita klik home, kemudian pilih ini, all border, supaya ada garisnya, kemudian saya tengah-tengahkan. Ini kita mengganti x-nya dengan negatif 5, nanti nilainya berapa. Kalau x-nya diganti negatif 4, nilainya berapa, dan seterusnya. Ini saya buat parameternya x mulai dari negatif 1 sampai x sama dengan 5. Kita gunakan fungsi sekarang. Di sini sudah diinginkan di soal bahwa fx sama dengan 2x dikurangi 5. Berarti pada sel ini, sel D4 ini, kita ketikkan sama dengan, rumusnya adalah 2x dikurangi 5. Berarti 2 dikalikan x. Berarti kita perkalian pakai bintang ini. X-nya karena berada di sel ini, C4, berarti cukup kita klik ini. Kita beri tanda kurung, boleh di atas ini. Depannya dan belakangnya. Jadi 2 dikalikan x. Karena x-nya terletak pada sel C4, boleh kita ketik C4 atau kita klik sel C4-nya. 2 dikalikan, perkalian itu pakai simbol bintang. Letaknya terdapat pada satu tombol yang sama dengan angka 8. Jadi tekan tombol shift dengan 8. Sehingga nanti yang muncul adalah tanda bintang. Dikurangi, pengurangan tetap pengurangan, dikurangi 5. Kalau sudah, enter. Ini. Kita cek betul enggak? Ini kan kita pakai fungsi di Excel. Kalau misalkan manual menggunakan perhitungan biasa, 2 dikalikan negatif 5, negatif 10. Negatif 10 dikurangi 5, negatif 15. Betul kan ya? Berikutnya tinggal drag aja rumusnya. Klik di pojok ini. Kalau di sini kan plusnya tanda pointer ini putih. Kalau di pojok kanan bawah nanti jadi hitam. Klik, tahan, jangan dilepas. Geser atau istilahnya di drag ke bawah. Sampai tadi X-nya yang 5. Lepas. Kita cek betul enggak? Kalau tadi rumusnya adalah 2 kali X, 2 kali 5, 10. 10 kurangi 5, 5. Betul berarti.
sesuai rumus ini. Kalau misalkan supaya walaupun kita gulung layarnya itu tetap kelihatan rumusnya atas ini, berarti klik di sini, klik di sel yang kita inginkan akan digulung, klik view. Setelah klik view, kita klik freeze panes. Kemudian klik lagi freeze panes. Walaupun kita gulung ke bawah, saya pakai mouse ya, saya gulung ke bawah, walaupun berapapun yang di atas sendiri masih kelihatan. Misalkan datanya diperbanyak gitu ya. Ini kan hanya X-nya mulai -5 sampai 5. Tapi yang di atas-atas tetap kelihatan. Jadi kayak judulnya itu kelihatan terus dari awal. Sehingga dari sini oh tahu rumusnya ini gitu ya. Tapi kalau tidak kelihatan seperti tadi, kalau gini digulung, loh ini rumusnya apa? Kok bisa seperti ini gitu ya. Jadi sebaiknya diklik di sini, di bawahnya judul-judul ini, judul pada tabel, klik view, freeze panes, klik lagi freeze panes. Jadi digulung bagaimanapun yang di atas tetap kelihatan judulnya. Setelah ini baru kita blok untuk membuat grafiknya. Di blok semua mulai dari FX, judul setiap kolom ya, di blok semua. Kalau sudah di insert, line. Kalau line itu lebih ke gambar garisnya lurus gitu ya. Sebaiknya karena di sini fungsi linear itu termasuk garis lurus, berarti kita boleh menggunakan line. Tapi untuk fungsi kuadrat yang melengkung nanti kita coba juga, itu sebaiknya menggunakan yang scatter. Karena lengkungannya nanti pas, tidak patah-patah. Tapi kalau menggunakan line nanti kelihatan patah-patah karena dia garisnya lurus. Jadi di blok, kemudian line kita pilih. Line ini. Nah, ini sudah dibuatkan, cuman mohon maaf, ini karena saya perbesar 230%, nanti agak sulit kelihatannya. Saya perkecil aja supaya lihatnya lebih. Ini datanya, ini grafiknya. Di sini muncul juga tentang X, padahal yang kita inginkan hanya grafik pada fx-nya saja. Berarti kita boleh menghilangkan data tentang X. Klik di select data, kita hilangkan yang X. Yang X-nya dihilangkan, remove. Oke. Ini data hanya tentang fx-nya saja, nilainya saja. Tapi kalau seperti ini kan nggak kelihatan sumbu X, sumbu Y. Kita ganti bentuknya. Ternyata di sini juga semuanya seperti itu. Ini juga ya. Padahal kan X ini kan ada yang negatif, ada yang positif. Di sini masih dianggap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya datanya. Oleh karena itu kita harus mengganti dulu X-nya. Select data. Kemudian ini, edit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-nya kita ganti. Kita klik edit. Kita klik select range ini. Klik itu. Kita blok ini X-nya. Kalau sudah, kita masukkan. Oke. Oke lagi. Di sini kan kelihatan. X-nya, kalau X-nya negatif 5 itu, Y-nya negatif 15. Kalau X-nya 4, negatif 13. Cuman di sini masih belum ada sumbu Y-nya. Kita cari yang ada sumbu Y-nya bentuknya di chart layout-nya. Ini, tapi sayangnya masih bentuk seperti ini. Coba kita ganti bentuk chartnya, grafiknya, change chart type. Kalau misalkan kita ganti menggunakan yang
XY scatter. Nah, berarti untuk grafik lebih tepat kita gunakan XY scatter. Insert, scatter, kita gunakan yang ini, ya. Karena kelihatan ada sumbu X dan ada sumbu Y. Tanda ini boleh dihilangkan karena di sini hanya tentang satu grafik. Ini klik delete, tekan tombol delete, kita hilangkan. Seperti itu. Inilah grafik dari fungsi linear fx sama dengan 2x dikurangi 5. Jadi ada perbedaan kalau line saja itu hanya garis saja, nanti tidak ada sumbu y-nya seperti ini. Adapun sumbu y-nya itu tidak membagi sumbu x negatif dan positif. Sehingga untuk grafik fungsi di matematika sebaiknya menggunakan yang insert, kemudian pilih yang scatter. Kalau ini nanti antara titik sebelumnya dan sesudahnya tidak dihubungkan. Kalau ini dihubungkan tapi titik-titiknya terlihat, ini. Kalau yang ini titiknya tidak terlihat. Kalau memberi nama, klik 2 kali saja di grafik ini, klik 2 kali. Sorry, agak di pinggir, klik. Nantinya di sini muncul, misalkan kita akan memberi nama. Kita memberi nama, klik di sini. Di situ kan ada fx gitu ya. Tapi keribetan terlalu banyak titiknya tertulis. Misalkan yang tidak tertulis, tapi ada judulnya. Nah, ini ada judulnya. Kita klik 2 kali di situ, kita ganti fx sama dengan kita tulis grafik fungsinya 2x dikurangi 5. Ini boleh kita hilangkan. Ini tidak perlu karena di sini grafik kan jelas sumbu x sumbu y, atau kalau misalkan mau ditulis boleh. Saya back dulu. Ini kan sumbu y. Saya blok, saya ganti y. Ini sumbu x. Misalkan letaknya karena di situ miring, saya buat tegak biasa saja. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Karena ini yang membuat adalah orang Amerika, Microsoft Office ini, sehingga bentuknya dibuat seperti standar di Amerika. Tapi kalau di Indonesia biasanya kan nulis X-nya di sebelah kanan, nulis Y-nya juga di sebelah atas. Jadi ini adalah grafik dari fungsi linear fx sama dengan 2x dikurangi 5. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Halo? Apakah layar ini terlihat ya? Apakah layar itu tadi terlihat? Terlihat. Terlihat. Ini kalau yang grafik linear. Grafik fungsi linear itu lurus gitu ya. Walaupun gambarnya miring karena karena di sini 2x dikurangi 5. Sheet 1 saya tulis, sheet 1-nya saya klik kanan, rename. Itu saya beri nama fungsi linear. Kemudian nanti yang sheet kedua saya beri nama fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Sekarang kita buat fungsi kuadrat. Saya perbesar dulu layar. Fungsi kuadrat. Mungkin ini kalau guru informatikanya bukan guru matematika, tidak diajarkan ini ya. Saya nyoba gabung antara yang di matematika sesuai kebutuhan kita terapkan di informatika. Sehingga kalau misalkan cobalah gambar grafik ini menggunakan komputer bisa menggunakan
ini Microsoft Excel. Misalkan fungsi kuadrat, saya buat fx sama dengan x kuadrat. Menuliskan kuadrat nanti pangkat 2 itu pakai tanda caping. Caping itu jadi satu tombol dengan dengan angka 6. Tanda caping itu jadi satu tombol dengan tombol angka 6. Itu artinya x pangkat 2. Ya. Ini artinya x pangkat 2 dikurangi 3. X dikurangi 4. Kita akan membuat grafik fungsi kuadrat. Saya tambahin depannya grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Kalau menggunakan perhitungan, berarti kan kita cari titik potong terhadap sumbu X secara matematika ya, di kelas 10 yang lalu. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y. Kemudian kita cari juga titik puncaknya atau titik balik. Ada yang menyebut juga titik ekstrim. Nah, untuk di Microsoft Excel kita tidak memerlukan perhitungan itu. Langsung saja kita masukkan. X-nya nanti kita buat parameter berapa sampai berapa, kemudian nilainya fx-nya di sini. Misalkan X-nya saya buat mulai dari negatif 6, negatif 5, negatif 4, kita drag. Misalkan kita akan menggunakan titik-titik sampai negatif 6 sampai 6. Cukup drag ke bawah sampai 6. Sampai 6 ini. Kemudian saya buat border seperti tadi. Di blok. Kemudian kita pilih ini, all border. Kita pilih yang all border. Saya tengahkan. Ini tengah-tengah secara atas bawah gitu ya. Sedangkan ini tengah-tengah antara kiri dan kanan senternya. Kita masukkan fungsi sesuai petunjuk soal di sini, fungsi kuadratnya. Jadi sama dengan X-nya dikuadratkan. X-nya di mana? Ini di sel A4. Berarti buka kurung, kita klik sel A4 ini karena ini penanda dari X-nya, nilai X-nya, tutup kurung. Kita pangkatkan 2. Pangkat berarti pakai caping, tekan tombol shift dengan angka 6. Yang muncul adalah tanda caping. Itu adalah bentuk pangkat. Pangkat 2. Berarti ini adalah X kuadrat. X-nya diganti oleh sel A4 ini. Dikurangi 3. Atau buka kurung dulu. 3X. Berarti kan artinya 3 dikalikan X. 3 dikalikan pakai bintang X. X-nya tadi juga di sel A4. Boleh diketik, boleh diklik. Tapi karena tadi sepertinya sudah kita klik di situ, nggak mau lagi diklik. Jadi kita ketik, tutup kurung, dikurangi 4. Nah, jadi ini untuk mengetik fungsi itu. Sama dengan X kuadrat. X-nya di sel ini menggunakan sel A4. Caping itu pangkat, jadi dipangkatkan 2, dikurangi 3 kali X. X-nya sel A4, tutup kurung, dikurangi 4. Kalau sudah, enter. 50. Ini perhitungan menggunakan Excel. Coba sih kita hitung secara matematis. X ini diganti dengan negatif 6. Negatif 6 dikuadratkan berarti kan 36. Ya. Kemudian negatif 3 dikalikan negatif 6 berarti positif 18. Kemudian dikurangi 4. 36 ditambah 18 berarti 54. 54 dikurangi 4, 50. Berarti betul ini. Ya.
Berikutnya tidak perlu menggunakan ngetik lagi rumusnya, tinggal drag aja ke bawah. Seperti yang tadi, klik drag ke bawah. Sudah otomatis. Ini saya hapus yang berhitungan secara matematis tadi. Sekarang kita blok. Kita mau membuat grafik. Oh ya, seperti tadi, kalau kita gulung ke bawah kan nggak kelihatan. Ini kolom apa, yang ini kolom apa gitu ya. Masih ingat tadi? Tadi langkahnya diapakan untuk di-freeze kan? Apa tadi? Klik sini. Apa? Lailatul mau jawab? Mic-nya on. Klik di sini. Kemudian view freeze panes. Klik lagi freeze panes. Supaya digulung sekalipun masih kelihatan judul di atas itu. Walaupun digulung datanya banyak, masih kelihatan judulnya. Itu tujuan dari freeze panes. Sekarang kita buat grafiknya. Di blok saja. Blok. Kemudian insert. Kalau line itu tidak muncul sumbu Y yang menjadi pembatas antara sumbu X positif dan sumbu X negatif, maka sebaiknya kita jangan menggunakan yang lain. Line ini mungkin hanya dibuat grafik biasa, data, bukan tentang matematika. Karena matematika butuh sumbu X yang ada positifnya, sumbu X yang ada negatifnya, kemudian sumbu Y positif dan juga sumbu Y negatif. Maka sebaiknya untuk gambar grafik di matematika, kita gunakan yang di scatter. Jangan gunakan yang di line. Pilih yang scatter, kita pilih yang ini saja. Saya perkecil ini tampilan layar supaya terlihat dengan jelas. Saya geser. Nah, ini. Titik puncaknya di sini gitu ya. Ini tidak imbang antara kiri dan kanan, kurang lengkung gini. Berarti artinya X-nya boleh, X yang positif boleh ditambah gitu ya. Kalau nambahi Pak, boleh tinggal nambahi gini. Ini di blok misalkan 3 saja cukup. Tambahkan lagi, misalkan kita pakai sampai 10. Kemudian ini juga dari bawah tidak perlu di blok karena ini tentang rumus. Boleh yang di akhir saja ditarik, drag ke bawah. Karena datanya ini kita menambahkan data, maka di sini harus kita edit. Klik 2 kali. Muncul select data. Ini yang kita tambahkan. Atau kalau misalkan nggak mau ribet-ribet, kita cancel aja. Grafik ini kita hapus dulu. Ya. Klik, kita klik. Kemudian tekan tombol delete. Kalau cut, hilang di layar ini, tapi nanti masih bisa di paste, di paste lagi. Boleh di cut. Jadi kita blok ulang, kita gambar grafik karena kan tadi kan kita tambahkan ya. X-nya kita tambahi. Tadi yang sampai 6 kita tambahi sampai 10. Di blok, insert, kita gambar grafik. Berarti pilih yang scatter saja. Kemudian klik ini. Nah, ini kan lebih terlihat ada sumbu X dan sumbu Y-nya walaupun mungkin kelebaran gitu ya. Boleh sampai di sini tadi pun juga enggak apa-apa. Cuman sepertinya kan lebih imbang, lebih enak gitu ya. Berarti kalau 10 terlalu banyak, mungkin sampai 9 gitu ya. Saya hapus lagi. Mungkin sampai 9. Supaya imbang aja secara tampilan supaya menarik. Insert, scatter, pilih yang scatter with smooth. Nah, ini kan lebih pas ya, kiri kanannya imbang. Karena di sini itu cuma satu, gambar grafiknya cuma satu, jadi ini boleh tidak dimunculkan. Kita hilangkan, klik di situ, kemudian tekan tombol delete. Ini boleh kita rubah, klik 2 kali,
supaya tahu ini gambar grafik apa. Misalkan tambahi grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat bagi pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 4. Ini grafiknya. Kalau di sini kan tidak perlu kita mencari dulu titik potong dengan sumbu x berapa dengan berapa gitu ya. Titik potong dengan sumbu y berapa di sini. Titik puncaknya berapa baru digambar. Itu kalau secara matematis. Tapi kalau menggunakan Microsoft Excel lebih cepat kan ya, tidak perlu perhitungan. Ini kalau fungsi kuadrat, fungsi linear gambar grafiknya di SMP sudah, di SMA juga, kemudian fungsi kuadrat di SMA sudah diajarkan. Ketika nantinya matematika peminatan kelas 11, bab berikutnya adalah suku banyak. Suku banyak itu berderajat atau pangkat 3, pangkat 4 seperti itu yang nantinya diajarkan. Si 3 saya ganti dengan istilahnya suku banyak, itu istilah kerennya luar negerinya adalah polinomial. Polinomial. Suku banyak atau polinomial x dan kita buat ini dulu secara matematis. Misalkan x dikurangi 1 dikalikan x ditambah 2 dikalikan x dikurangi 3. Kita hitung itu, depan dikalikan depan x kuadrat, depan dikalikan belakang berarti 2x, belakang kali depan berarti min x, belakang kali belakang min 2. Itu untuk menjawab yang perkalian x dikurangi 1 dikalikan x ditambah 2. Dan masih dikalikan lagi dengan x dikurangi 3. Kalau disederhanakan berarti x pangkat 2, 2x dikurangi x berarti tinggal x saja, dikurangi 2, dia dikalikan dengan x dikurangi 3. Nah, kalau berpangkat 2 kan ini fungsi kuadrat. Yang nantinya dipelajari di MTP, matematika peminatan, tentang suku banyak, polinomial, paling tidak minimal itu berpangkat 3. Nah, ini nanti salah satu fungsi polinomial suku banyak berderajat 3. Berderajat itu kalau di Indonesia kan atau diterjemahkan lebih mudah adalah berpangkat 3. X kuadrat dikalikan x, x pangkat 3. X kuadrat dikalikan negatif 3, jadi negatif 3x kuadrat. Sekarang yang x dikalikan x, berarti x kuadrat. X dikalikan negatif 3, jadi negatif 3x. Negatif 2 kalikan x, negatif 2x. Belakang dikalikan belakang, jadi positif 6. Negatif 2 kali negatif 3. Kita sederhanakan, kita urutkan dari pangkat tertinggi. X pangkat 3, yang sama-sama pangkat 2 ini. Hutang 3x kuadrat mengembalikan 1x kuadrat. Berarti hutangnya tinggal 2. Hutang 3x, hutang lagi 2x, berarti min 5x.
kemudian ditambah dengan 6. Kita gunakan di sana di X pangkat 3 dikurangi 2 X pangkat 2 dikurangi 5 X ditambah 6. Oh, mohon maaf sebentar, saya ngambil kunci yang saya taruh di pintu. Benar. Sampai di sini apakah paham maksud saya? Ini tadi terlalu matematis ya. Yang ngajar matematika peminatan kelas kalian siapa? Linda. Bu Linda. Linda. Bu Linda sepertinya sudah masuk polinomial kan ya, cukup banyak. Mungkin di awal-awal masih penjumlahan, pengurangan, perkalian seperti ini tadi. Nantinya akan membuat grafiknya dan menentukan, misalkan diketahui seperti ini. Diketahui polinomial X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Nanti yang ditanyakan adalah tentukan akar-akar penyelesaiannya. Kalau persamaan kuadrat kan ada 3 cara ya. Cara pemfaktoran atau menggunakan melengkapi kuadrat sempurna tapi jarang dipakai. Yang ketiga dengan cara menggunakan rumus A, B, C. Nah, untuk yang berderajat 3 ke atas yang diistilahkan dengan cukup banyak atau polinomial, itu nanti bisa menggunakan cara skematik atau istilahnya yang ditemukan oleh Mr. Horner. Sudah sampai di situ cara skematik atau Horner? Iya, Kang Horner itu tetap. Ya. Jadi itu nanti gini. Sudah ditentukan polinomialnya, akan mencari seperti ininya. Dari sini kan nanti ketemu X sama dengan 1, atau X sama dengan negatif 2, atau X sama dengan 3. Jadi kalau berderajat 3, atau berpangkat 3, itu nanti ada 3 jawaban. Kalau persamaan kuadrat itu kan berpangkat 2, maka ada 2 jawaban. X1 berapa atau X2 berapa. Kalau berpangkat 3 berarti ada 3 jawaban. Kalau berpangkat 3. Kalau ini tentang grafiknya, ini saya tinggalkan, saya geser aja. Ini informatika yang mengarah ke matematika gitu ya. Matematika yang menerapkan Microsoft Excel, nggak apa-apa. Mungkin jarang ini karena rata-rata guru informatika tidak mengajarkan yang digunakan di matematika grafik-grafik seperti ini. Mungkin hanya grafik biasa, grafik data gitu ya. Jadi misalkan yang menggunakan sepeda motor merek Honda ada berapa orang, yang Yamaha berapa orang, yang Suzuki berapa orang, nanti dibuat diagramnya seperti itu. Mungkin itu sudah pernah diajarkan mungkin di kelas 10 atau di SMP sebelumnya. Saya menambahkan sepertinya yang belum atau jarang diajarkan oleh guru komputer. Saya arahkan ke matematika. Sama langkahnya kita buat X sama Fx. Boleh dari negatif, boleh dari positif, terserah. Misalkan karena di sini tadi kalau kita lihat nanti itu kalau dibuat gelombang, ya, kalau fungsi linear kan tidak melengkung garis lurus. Kalau fungsi kuadrat berarti lengkungannya 1 kali. Kalau koefisien dari X kuadrat itu positif berarti membuka ke atas, melengkung ke atas, membuka ke atas. Kalau koefisien X kuadrat itu negatif, berarti membuka ke bawah gini.
Kalau polinomial berarti nanti ada satu bukit, ada satu lembah. Kalau ini anggap aja lembah gitu ya. Kalau polinomial, kalau berderajat 3 atau berpangkat 3, nanti berarti ada satu bukit, ada satu lembah. Jadi gini, lomba. Misalkan X-nya di sini tadi jawabannya, kalau titik puncaknya, ini yang memotong sumbu X di 1, negatif 2, dan 3. Berarti misalkan saya buat X-nya mulai negatif 3. Negatif 2. Kita drag ke bawah sampai 3 misalkan. Sampai positif 3. Saya buat tabelnya. Kita buat outputnya seperti biasa. Bisa nggak ya? Kalau dari kalian menggerakkan ini. Mengklik-klik ini. Terlalu kecil ya kalau dilihat di layar ya. Sini nyoba enable annotation. Coba sih. Di sini yang tersorot artinya terakhir komunikasi yaitu Cinta Dewi. Coba sih Cinta Dewi bisa nggak diklik di sini kemudian di blok ini. Kalau pakai handphone. Coba. Gimana, Pak? Susah ya kalau di handphone ya. Diklik di sini kemudian di blok kayak gini bisa nggak kalau di handphone? Coba pakai. Gunakan jari kemudian di handphone. Diklik di X itu. Bisa. Nggak bisa ya, susah ya. Oke, nggak apa-apa. Di blok. All border. Ini tengah-tengah antara atas dengan bawah. Ini tengah-tengah antara kiri dan kanan. Sekarang rumus yang di sini menggunakan fungsi suku banyak atau polinomial yang ini. Berarti sama dengan X pangkat 3. Berarti buka kurung. X-nya pakai ini. Tutup kurung. Pangkat berarti pakai caping. Satu tombol dengan 6 itu. Shift, tekan tombol 6. Berpangkat berapa? 3. Terus dikurangi. Buka kurung. 2. Atau boleh tidak dikurungi. 2 dikalikan. Terutama X itu sebaiknya dikurungi. Ya. Khusus untuk X yang dikurungi. Buka kurung. X-nya tadi di sel A4, boleh diketik A4, tutup kurung, dipangkatkan 2. Ya. Jadi kan ini X pangkat 3 sesuai ini, dikurangi 2X kuadrat, artinya kan negatif 2 dikalikan ya. Negatif 2 dikalikan, X itu diganti sel tadi A4, itu kan 2 kali X dikuadratkan, dikurangi 5, dikurangi 5, dikalikan 5X, berarti artinya 5 dikalikan X. X-nya tadi A4. Boleh dikurungi, boleh tidak kalau kasusnya ini. Karena tidak bentuk pangkat, jadi ya. Ditambah, nah. Kalau sudah, enter. Kita cek, betulkah negatif 24? Kita coba menggunakan secara matematis, perhitungan biasa. Negatif 3 dipangkatkan 3. Jadi X-nya diganti negatif 3. Negatif 3 dipangkatkan 3 berapa? 27. 27 atau negatif 27? Negatif. Negatif Enggak. kan ya? Iya, negatif. Kan negatif 3 dikalikan negatif 3 positif 9. 9 dikalikan negatif 3 negatif 27. Negatif 27. Kemudian 2X kuadrat. Negatif 3 dikuadratkan 9. 9 dikalikan 2. 18. Berarti dikurangi 18.
dikurangi 5x. 5 dikalikan negatif 5 dikalikan negatif 3. Berarti positif 15 ditambah 6. Nah, negatif 24 sama kan ya? Kalau ini pakai rumus di Excel, kalau ini tadi pakai perhitungan. Sama. Saya hapus. Saya drag ke bawah supaya tidak ngitung satu-satu gitu kan ya. Tiap titik. Ini sudah. Dari sini kita buat grafiknya. Oh, atau seperti tadi. Supaya kalau digulung nanti kalau misalnya ditambahkan masih kelihatan. Klik di situ. View Spanish. Insert, scatter, kita pilih yang ini. Scatter with smooth lines. Jadi garisnya tipis-tipis saja, tidak ada titik-titiknya supaya kelihatannya lebih enak. Kalau yang ini kelihatan ada titiknya. Gak apa-apa, guys. Coba kita lihat yang ini. Saya perkecil. Ini resolusi layar saya buat 240%. Kalau 100%, apakah di segini masih kelihatan? Kurang ya? Tapi kecil. Ya, saya buat sekian. Kalau sekian kan lebih mending ya. Iya. Nah, ini artinya grafik ini memotong sumbu X di titik negatif 2, 1, 3. Ini tadi. Ini tadi kan awalnya saya nentukan, kira-kira nanti grafiknya itu memotong sumbu X di mana. Dari sini berarti kan terlihat bahwa nanti X sama dengan 1. Dari sini nanti ini sudah memotong sumbu X di 1. Dari sini memotong sumbu X di negatif 2. Betul. Dari sini memotong sumbu X di 3. Jadi betul kan ya? Di gambarnya ada bukit, ada lembah kalau istilahnya di fisika, di gelombang. Jadi membuat soal di suku banyak itu kami menentukan pemfaktorannya dulu. Kemudian kami kali-kalikan sehingga terbentuklah polinomial. Kalau langsung ngawur, kalau misalnya ngetik sembarangan gitu ya, bentuk yang polinomial, mungkin nanti titik potong dengan sumbu X-nya bisa saja tidak ketemu, tidak memotong sumbu X, atau angkanya nggak enak, maksudnya pecahan kayak gitu. Biasanya kami pilihkan soal di suku banyak, itu akhirnya X-nya bilangan bulat. Bisa negatif, bisa positif, ataupun 0. Tapi kalau pecahan gambarnya nanti agak susah. Jadi paling tidak kita ada belajar 2 ya. Belajar matematika peminatan di bab suku banyak dan juga informatika pada gambar grafiknya. Ini boleh dihilangkan. Judulnya diklik 2 kali. Ini saja. Sorry, nggak pas tadi. Ini sama dengan grafik ini. Grafik tadi apa? X. Sorry. Kalau untuk menulis huruf kecil berarti caps lock-nya jangan diaktifkan. X pangkat samping 3, X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat nanti pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6. Ini grafik fungsi kubik. Istilahnya gitu. Kalau berpangkat kurang lebar. Enggak putus. Kalau persamaan kuadrat itu berpangkat 2. Kalau persamaan pangkat 3 itu istilahnya persamaan atau di sini fungsi ya, fungsi kubik. Kalau berpangkat 4 istilahnya nanti fungsi berderajat 4 kayak gitu. Fungsi berpangkat 5 berarti fungsi berderajat 5.
sampai di sini ada pertanyaan? Coba saya tambahkan lagi sedikit tentang bagaimana kalau tentang trigonometri ya, grafik trigonometri yang di kelas 10 dulu. Saya insert worksheet boleh. Ini saya tulis rename, klik kanan rename trigonometri. Grafik fungsi trigonometri. Saya perbesar dulu layar. Misalkan saya buat fungsi fx sama dengan cos x misalkan. Cos x, jadi x di situ, kemudian fx. Derajat kalau dipakai di Indonesia, satuan sudut di Indonesia menggunakan satuan derajat. Tetapi untuk di Amerika dan beberapa negara lain menggunakan satuan sudut radian. Nah, di sini saya tulis dulu sudut dalam derajat, x dalam derajat. Saya tambahkan, saya insert antara A dan B, saya tambahkan kolom baru. Jadi klik kanan di B, klik kanan di B, insert. Saya tambahi x dalam radian. Misalkan saya buat ini dulu, border, boleh klik ini karena sudah berkali-kali kita pakai yang itu. Tengah-tengah kan, tengah-tengah kiri kanan, tengah-tengah atas bawah, tengah-tengah kiri kanan. Kalau kita buat 0 derajat, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Di sini nanti kalau kita baca tentang cosinus, di sini tidak dibaca sebagai derajat, tapi dibaca sebagai radian. Makanya kita rubah dulu nanti derajat ini menjadi satuan radian. Bapak, misalkan sampai 360 derajat kita drag. Sampai 360 derajat. Ada bersabar. Bapak kata ini ngetik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 360 derajat. Di dragnya aja. Saya nunggu kok. 360 derajat. Untuk kembali ke atas sendiri, tidak perlu digulung satu-satu kayak gini. Klik di sini misalkan, atau di paling akhir misalkan, klik itu, tekan tombol kontrol dengan huruf home. Dengan tombol home. Kalau di akhir ke akhir ketikan tadi, tombol kontrol jangan dilepas dengan tombol END akhir N. Langsung ke terakhir. Kembali ke atas tadi kontrol dengan home. Tulisan home di tombol keyboard. Coba kalau kita langsung sama dengan cosinus, ya, cos buka kurung number dari angka ini, tutup kurung, enter. Cos 0 derajat itu kan memang 1. Coba kita blok ke bawah. Kita drag ke bawah. Kita niru rumusnya sampai 360 derajat. Cos yang pas bilangan bulat berapa? Cos yang pas bilangan bulat berapa? Cos 90 derajat berapa? Cosinus 90 derajat berapa? 0. Nah, kita cari. Betulkah? Harusnya kalau ini memang menggunakan satuan derajat,
Berarti nanti kalau X-nya 90, di sini harusnya 0. Kita cari yang 90 derajat. Tuh, ternyata bukan. Harusnya kalau cos 90 derajat itu kan 0. Di sini negatif 0,44807. Berarti sudut yang kita masukkan, kalau kita menuliskan hanya sama dengan cos buka kurung, number itu kita anggap sebagai derajat, itu bukan. Microsoft Excel mengidentifikasi sudut yang kita masukkan itu bukan satuan derajat, tapi melainkan satuan radian. Jadi jangan menulis hanya sama dengan cos buka kurung selnya. Karena yang di dalam itu berarti dianggap dalam satuan radian, sudut radian. Sedangkan kita lebih banyak menggunakan satuan sudut derajat. Jadi harus kita rubah. Gitu ya. Mengubahnya bagaimana? Makanya saya buat kolom X dalam derajat, sebelahnya X dalam satuan radian. Sama dengan RAD. Radian gitu ya. Jadi kalau mungkin lupa tulis saja, ketik aja RAD dulu, baru di situ oh ada petunjuk oh radian. Radian. Buka kurung dari sudut dalam derajat ini. Klik di situ. Nah, kalau 0 derajat sama dengan 0 radian, jelas gitu ya. Kita rubah, kita drag ke bawah. Kita tunggu sampai 360 derajat. Apakah sudut paling besar itu 360 derajat? Halo? Apakah sudut itu paling besar 360 derajat? Iya. Iya. Iya enggak? Bukan. Bukan. Masih ada nama So, emang. ada. 360 derajat itu hanya satu putaran penuh. Kalau 700, kan pernah ada soal di matematika wajib semester genap kelas 10 gitu ya. Kalau 720 derajat, itu artinya kalau digambarkan itu 2 putaran penuh. Jadi sudut paling besar berapa? Tak hingga, wow alam gitu ya. Tapi kalau 360 derajat itu hanya satu putaran penuh. Misalkan seorang pilot pesawat tempur disuruh berputar 720 derajat. Artinya dia memutar sebanyak 2 kali. Dibalik-balik gini dia. Sebanyak 2 kali. Kalau pesawat komersial penumpang biasa kan nggak mungkin dibolak-balik gitu ya, diputar-putar. Kalau pesawat tempur memang atraksinya ada. Sama dengan tadi, kalau kita kembali ke atas, berarti kontrol, tekan tombol kontrol dengan tombol home. Kita cek. Sekarang baru kita rubah rumusnya. Yang awalnya tadi saya hapus, yang awalnya tadi sama dengan cos, buka kurung, kita pakai yang derajat, tapi ternyata dia menganggapnya, Microsoft Excel itu menganggapnya sebagai radian. Padahal kita menganggap derajat. Jadi harus menggunakan yang radian. Klik di sini, tutup kurung, enter. Coba kita drag, nanti harusnya yang cos 90 derajat, ya, yang lurusnya 90 derajat nantinya, itu harusnya 0. Karena cos 90 derajat hasilnya adalah 0. Kita drag dulu sampai 360 derajat. Kita cek. Ya, 90 derajat. Nah, ternyata di sini dimunculkan seperti itu, gitu ya. Di sini kan 0,01745, gitu ya. Sedangkan kalau sudah 90 derajat itu negatif 0,01745. Di situ di antara positif dan negatif dengan angka yang sama. Angka yang sama tapi yang atas positif, ini negatif. Ini nanti di tengah-tengah. Artinya dia sudah mendekati 0, 0,00000 kayak gitu. Kita buat grafiknya. Kita pakai yang radian aja. Atau bolehlah kita pakai nanti yang gini aja. Kita blok semuanya. Oh, sorry. Saya kembali ke awal.
supaya Chris Panes gitu ya. Supaya kita gulung tulisan rumus ini, fungsinya dan juga judul-judul pada kolomnya kelihatan. View Chris Panes, klik Chris Panes. Jadi kalau kita gulung masih kelihatan semuanya. Kita blok sampai 360 derajat. Seperti tadi, insert, scatter, kita pilih yang smooth aja. Saya kontrol home ke atas. Saya perkecil layar supaya kelihatan. Saya geser. Kalau yang biru ini kan hanya tentang radiannya. Kita olah datanya. Klik 2 kali. Select data. Kita mau menghilangkan yang radian. Radiannya nggak usah. Ya. Radiannya nggak usah kita masukkan. Kita remove. Kita hilangkan. Oke. Saya kontrol ini. Kan 90 derajat kan 0 ya kan di sini. Ini antara ini 90 derajat. Kalau 80 derajat di situ kan 0,05 gitu ya. Kurang bisa dikit supaya 90 derajat. Kalau 80 derajat, 87 derajat tertulis itu 0,05 gitu ya. Kalau 90 derajat insya Allah pas di 0. Inilah gambar dari grafik fungsi trigonometri ini. Trigonometri fx sama dengan cos x. Jadi kalau pada sudut jangan hanya menulis sama dengan cos 40 gitu ya. Atau misalnya coba kita ketik. Saya ketik di sini. Saya ketik di situ. Sorry. Misalkan sama dengan cos buka kurung 90. Nah, padahal saya nulisnya sama dengan cos 90. Ini artinya bukan cos 90 derajat, melainkan cos 90 radian. Yang kalau ngajar yang matematika wajib kelas 10 siapa? Bu Fitri. Bu Fitri. Bu Fitri dulu mengajarkan sudut itu apakah hanya derajat apa juga radian? Ada radian. Ada radian. Nah, sebenarnya ada 3 di dunia ini. Satuan sudut, Indonesia pakai derajat, kemudian beberapa negara pakai radian, biasanya ada simbol pi-nya di belakang, kalau di matematika. Kalau di sudut di Excel, pi-nya dihitung sekalian, 22/7 itu. Sedangkan kalau di Rusia, atau Uni Soviet dulu, namanya Uni Soviet, pecah jadi beberapa negara itu termasuk Rusia, itu menggunakan satuan grade. Kalau di derajat, satu putaran penuh itu 360 derajat. Kalau pada satuan sudut radian, satu putaran penuh adalah 2 pi radian. Sedangkan kalau grade, tulisannya grade, Rusia atau Uni Soviet, itu satu putaran penuh mengatakan 400 grade. Jadi ada perbedaan. Sehingga zaman dulu pesawat tempur maupun kapal selamnya Uni Soviet itu tidak bisa dideteksi oleh pesawat tempur buatan negara lain. Karena rata-rata menggunakan radian atau derajat. Jadi selisih. Jadi istilahnya dulu pesawat tempur siluman istilahnya. Jadi tidak bisa masuk radar pesawat tempur buatan negara lain. Jadi nggak kelihatan. Jadi mereka lebih mudah untuk menembak kita karena radar mereka bisa mendeteksi kita, sedangkan pesawat tempur negara lain tidak bisa mendeteksi keberadaan pesawat tempur dari Uni Soviet. Jadi sekali lagi, kalau menulis, kalau menggunakan gini, kalau cos 90, depannya ada sama dengannya ya. Kalau pada rumus di Excel depannya sama dengan cos buka kurung 90 derajat, itu artinya 90 radian, bukan 90 derajat. Harus kita rubah dulu. Yang derajat kita rubah menjadi radian. Dengan cara sama dengan
radians buka kurung sudut dalam derajat. Enter. Kalau saya buat gitu nggak akan muncul. Jadi rumusnya gitu. Sama dengan dia harus ada sama dengannya dulu. Sama dengan buka kurung 45 gitu ya. Berarti itu mengubah sudut 45 derajat menjadi sudut dalam satuan radian. Ini nanti filenya saya berikan. Semoga bermanfaat. Ini gabungan antara matematika dan Microsoft Excel gitu ya. Terima kasih. Bentar, mungkin kita foto bersama, aktifkan kameranya dulu sebentar. Bentar, Pak. Iya. Pakai kerudung. Biasanya saya diawalin tadi lupa. Tapi nggak apa-apa. Kalau yang bisa dihidupkan kameranya on, minta tolong di-on-kan sebentar. Pak, saya enggak, Pak. Enggak seragaman, enggak apa-apa. Yang pakai seragam, silakan pakai seragam. Bentar, Pak. Yang tidak, enggak apa-apa. Mohon maaf, ini tadi lebih dari 1 jam ya. Oke, iya, enggak apa-apa. Iya, bantuan kuota internet belum masuk ya di kalian ya? Belum. Semoga masuk. Masa yang pertama dulu sudah tidak dapat, kedua juga tidak dapat. Ya pemerintah. Semoga tidak diacak tapi dimasukkan semuanya. Amin. Amin. Sudah diberitahu Bu Dewi, ketika kemungkinan nantinya tanggal 19 April itu masuk tatap muka di sekolah secara bergantian, kelas 10, 11, 10, 11, nanti nunggu jadwal berikutnya. Kemarin waktu terima rapot sisipan sudah diberitahu Bu Dewi? Belum. Belum. Jadi sampai Jumat nantinya ini masih kelas 12 yang persiapan UTBK SBMPTN. Kemudian minggu berikutnya libur awal puasa itu tanggal 13 sampai 16. Nah, untuk kelas 10 dan kelas 11 nanti tatap muka bergiliran mulai tanggal 19 April. Jadi puasa. Sampai sore Pak? Enggak. Semoga nanti sampai 5 jam pelajaran aja sampai jam 11. Pakai seragam, Pak? Nanti nunggu keputusan dulu. Apakah pakai seragam atau tidak. Ya. Apakah saya butuh nunggu masih ada yang pakai jilbab dan lain sebagainya? Gak apa-apa wis. Ini kan juga sepertinya ada yang kameranya tidak bisa on. Atau jangan-jangan saya ditinggal tidur. Kalau ditinggal sholat nggak apa-apa. Apakah yang saya ajarkan barusan yang grafik yang berhubungan dengan matematika sudah pernah diajarkan di SMP atau SMA yang lalu? Belum. Belum. Makanya saya gini, Excel apa ya yang sepertinya belum di SMP ataupun di kelas 10. Jadi saya menyiasatinya, saya hubungkan dengan matematika saja. Jadi ketika ada tugas dari guru, betulkah grafik saya? Ya, misalkan nggak ngitung, tapi pakai Excel kan bisa. Oh iya, mirip gitu ya, sesuai. Baik, saya print screen nanti saya kirimkan di grup gitu ya. Action. 1, 2, 3. Saya kirim di grup ya. Kemudian untuk layar yang kedua siap-siap. Saya hitung sampai 3 ya. 1, Yuyun di layar Yuyun. 1,
Naila kurang ke tengah. Lihat ya. 1, 2, 3. Saya taruh di grup. Ya, saya taruh di grup. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan grafik matematika yang saya hubungkan kita gambar menggunakan Microsoft Excel bisa dimanfaatkan nantinya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.